Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan syukur kepada Tuhan. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Ku kagumi karya-Mu Tuhan. Terima kasih karya penebusan-Mu. Kami umat manusia yang berdosa, tapi oleh karena kasih karunia-Mu, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau menebus kami, melayakkan kami kembali untuk menjadi anak-anak Allah, mewarisi kekekalan di dalam surga kelak. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu, rasa syukur akan karya penebusan-Mu dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman kita hari ini, melanjutkan perikop yang lalu, Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-24. Pokok bahasan kita kepada akibat dosa dan karya penyelamatan Allah. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di seberang timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Bapak Ibu, dari perikop ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, tentang keadilan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang menghukum dosa sekecil apapun. Kita tadi membaca ular mendapat kutukan. Seperti dikatakan di ayat 14 ya, bagian B. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Dan manusia mendapat hukuman. Bagi perempuan mendapat hukuman bahwa susah payah dan sakit saat melahirkan, namun akan berahi kepada suaminya, dan ia
suaminya akan berkuasa atasnya. Dan kepada Adam, Tuhan memberi hukuman, yaitu bersusah payah dalam mencari rezeki dari tanah seumur hidup. Semak duri dan rumput duri akan yang dihasilkan dengan berpeluh akan mencari makanan. Dan akibat dari keberdosaan manusia, Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Taman yang diciptakan demikian indah untuk kehidupan manusia, harus mereka tinggalkan. Mengapa? Karena di taman itu selain ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang tidak boleh dimakan, yang kemudian membawa manusia jatuh dalam dosa itu, ada juga pohon buah kehidupan, di mana bila memakan buahnya manusia akan menjadi kekal. Tuhan menjaga tidak boleh manusia yang berdosa memakan buah itu dan menjadi kekal. Karena apa? Kejahatannya akan juga kekal. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari adalah tentang kasih setia Tuhan. Tuhan yang maha adil, yang menghukum dosa sekecil apapun, Tuhan juga yang maha kasih. Oleh sebab itu Tuhan merancang karya keselamatan. Karya keselamatan ini untuk manusia, bukan untuk ular, iblis. Sekali iblis melanggar, selamanya terkutuk dan dihukum. Tetapi kasih setia Tuhan dinyatakan kepada manusia dalam karya keselamatannya. Hukuman bagi perempuan susah payah saat melahirkan adalah menunjukkan bahwa Tuhan tetap mengizinkan manusia berkembang biak. Tuhan tidak membinasakan manusia. Hukuman kepada Adam, susah payah mencari makan dengan berpeluh, adalah menunjukkan bahwa Tuhan memelihara manusia dengan memberi makanan. Dan di ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saya yakin tidak hanya untuk menutupi ketelanjangan mereka, tetapi juga bukti kasih sayang Tuhan memberi perlindungan kepada manusia. Tapi lebih dalam daripada itu, memberi pakaian dari kulit binatang sebenarnya gambaran dari karya keselamatan yang akan Tuhan kerjakan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Menutupi ketelanjangan karena dosa manusia, ada binatang yang harus dikorbankan, di mana kulitnya dibuat pakaian untuk menutupi. Ada darah dicurahkan. Kita melihat hal itu, kemudian diikuti Adam dan Hawa dan keturunannya saat mereka datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, mereka mempersembahkan korban. Dan itu kemudian diikuti umat Tuhan di sepanjang perjanjian lama. Tapi darah korban yang dipersembahkan adalah darah korban sementara yang hanya bisa menutupi saja, tidak pernah menghapus dosa. Di dalam karya penebusan Kristus, anak domba Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, saat dia mati di kayu salib, darahnya menyucikan kita, menebus segala dosa kita, menghapus segala kesalahan kita. Hal ini harus terjadi karena firman-Nya mengatakan upah dosa ialah maut. Harus ada kematian. Tapi siapa yang mati menggantikan kita semua? Yesus Kristus anak domba Allah menanggung segala hukuman, mati menggantikan dosa kita. Saat kematian Yesus di atas kayu salib, keadilan Tuhan sekaligus kasih setianya berpadu. Keadilan Tuhan menghukum dosa. Kasih Tuhan, kasih karunia-Nya memberi pengampunan dan hidup yang kekal.
Pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ngerinya akibat dosa. Tetapi kita juga disadarkan akan kasih karunia Allah yang setia, yang merancang karya keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bila manusia tidak ditebus, maka selamanya manusia tidak akan bisa masuk taman dan makan buah pohon kehidupan. Tetapi setiap orang umat tebusan Tuhan, satu saat akan sampai ke surga kembali. Di sana kita bisa makan buah pohon kehidupan. Di Wahyu dikatakan, buah pohon kehidupan itulah yang akan menjadi makanan kita, anak-anak Allah, penghuni surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Oleh kasih dan anugerah-Mu, pagi hari ini Engkau memberi kesempatan sekali lagi kami untuk hidup memuliakan Tuhan, mensyukuri karya-Mu. Pagi ini kami diingatkan akan akibat daripada dosa. Karena dosa, manusia ada dalam hukuman, ada dalam penderitaan, kesusahan, dalam meraih rezeki dan menjadi makanannya. Tetapi oleh karya penebusan-Mu, berkat-berkat itu dipulihkan. Demikian berkat kelimpahan dinyatakan bagi setiap orang percaya yang mengaku dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan selanjutnya hidup sebagai anak-anak Allah sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bimbing kami untuk hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Untuk tidak tergoda kepada dosa, menjauhi dosa, tetapi hidup memuliakan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Bimbinglah kami, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu. Kami kembali sebagai anak-anak Allah dalam karya-Mu Tuhan. Bimbing kami memuliakan Tuhan. Bimbing kami hidup berbuah bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Sampai satu hari Engkau datang kedua kali menjemput gereja-Mu dan kami ada. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Berkati sepanjang hari ini penghidupan umat-Mu. Berkati tangan-tangan mereka, apa yang mereka kerjakan menjadi berkat dan menghasilkan yang terbaik. Karena tangan kami telah Engkau tebus, sehingga tangan kami akan berkarya dengan hikmat yang dari Tuhan dan menghasilkan berkat yang melimpah sesuai dengan janji-Mu. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kerajaan-Mu ditegakkan di bumi seperti di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.